Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah wa hadana ila siratis sa'adah. Bittiba'i sunnati millata Ibrahim hanifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Saudaratul kiram, hadirin hadirat rahimakumullah. Para jamaah, Bapak Ibu, Masjid Agung Jamek, beserta para pendengar radio Radam di mana saja berada. Pertama, kita bersama bersyukur. Bagi hari ini merupakan manifestasi syukur kita pada Allah dalam bentuk majelis ta'lim, salat berjamaah, iktikaf di masjid kita yang kita cintai. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai khazinah, sebagai bobot kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu melihat tingkatan derajat manusia di sisi takwanya. Ketakwaan ini ditunjang oleh unsur-unsur sunnah. Maka berkali-kali saya katakan, ibadah wajib itu sekedar alat komunikasi, alat kontak, koneksi. Adapun siapa yang bernilai adalah mereka yang memiliki bobot tinggi. Bobot di sisi apanya? Di sisi rajin dan tidaknya dalam melaksanakan ibadah sunnah. Namun itu semuanya akan bermakna manakala persiapan kita ini matang. Segala sesuatu berhasil manakala persiapannya baik. Bangunan akan selesai dengan bagus manakala planning, rencana dan persiapan tertata dengan bagus. Ujian akan bisa lulus manakala persiapan belajarnya baik. Semua Pak. Salat akan menjadikan orang berpribadi bagus manakala persiapannya bagus. Nah, kenapa ada orang salat tapi pekerjaannya jelek? Karena persiapannya tidak bagus. Sama. Ceramah akan sistematis kalau persiapannya bagus. Semua ditentukan oleh persiapannya. Maka Allah katakan, ista'inu bis-sabri was-salat. Awas, persiapkan dirimu dengan penuh kesabaran tentang masalah sholat. Sholat itu tidak gampang, cukup sulit. Maka kemarin sudah kita bahas sedikit dan kita cuplikan. Fa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu super berat karena menyangkut dari segala aspek. Ya. Illa alal khosyi'in, kecuali orang yang memang sudah betul-betul persiapannya matang. Dalam arti kategori orang yang khusyuk. Nah, terkait keterangan saya kemarin membahas masalah fadilah di dalam bulan ini, ada satu peristiwa besar. Peristiwa apa itu? Peristiwa nisfu Sya'ban. Yang tinggal berapa saat lagi kita masuk di dalamnya. Ini sudah tanggal berapa? Ya, ada apa? Yang kemarin sedikit sudah kita cupil, atani lailatan min nisfi Sya'ban. Faqala hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama abwabur rahmah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, saya didatangi malaikat Jibril persis nisfu Sya'ban. 14 malam 15, jatuh tanggal umum tanggal 16, malam tanggal 17, harinya Sabtu malam Minggu. Jadi Sabtu malam Minggu lagi, bukan malam Minggu ini. Faqala, lantas malaikat Jibril bicara, hadi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Malam ini dibuka pintu langit dan pintu rahmat. Fakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh berdiri. Fakum. Mr. Muhammad, stand please. Pray to your God. Fakum wa salli. Berdirilah dan sujudlah.
Warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Begitulah dalam hadis disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril perintahkan irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Aja ndilu Muhammad. Jangan. Warfa' ra'saka wa yadaika ila sama, angkat kepala dan kedua tanganmu. Ini perintah malaikat dalam hadis sahih. Tidak usah bermasalahkan lagi. Dongo ini tangan gak usah ngangkat ini. Pangeran kan dindukur. Itu tidak betul itu. Tuhan di mana-mana. Ini perintah. Jangan dibantah, jangan diilmiahkan. Kita sholat ngadep kiblat, Baitullah. Tuhan nggak ada di situ, di mana-mana. Nggak perlu ngadep kiblat. Iki jenenge kayak aturan dewi. Antuwallu wujuhakum syatral masjidil haram. Kita aja disunahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Maka kalau di dalam masjid itikaf yo ngadep kiblat, ojo ngadep ngidul. Wong itikaf ngadep nang nyiloro kidul. Antuwallu wujuhakum syatral masjidil haram. Wajahkan hadapmu ke Masjidil Haram. Jadi jangan diilmiahkan. Kalau kita mengangkat tangan berarti mempercayakan Tuhan di atas itu nggak betul. Loh, ada hidup itu dalam syariat agama hukum nakli atau hukum akli. Ada hukum memang akalmu gunakan, ada hukum yang sudah nas. Akal jangan diutik-utik. Coba 2 rakaat. Duhur petang rakaat. Duh repot-repot awek kesel petang rakaat. Subuh seger-segeri 2 rakaat. Wis saiki diwalik ae. Subuh petang rakaat, duri 2 rakaat. Iki aturan di pangeran, tujuh aturan mbahmu. Silakan lakukan. Irfa' ra'saka wa yadaika ila sama, angkat kepalamu dan kedua tanganmu. Ini malaikat Jibril. Lantas Nabi Muhammad bertanya, faqala ma hadhihi laila Jibril. Malaikat Jibril, enten napa bengi niki? Hadhihi lailatun tuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Malam ini dibuka 300 pintu rahmat Allah. Fayaghfirullahu ta'ala liman la yusyrika bihi la syai'a illa man kana. Maka rahmat itu yang paling besar adalah diampunkannya dosa manusia. Kadang-kadang kita niki nyepelek no. Diampunkannya dosa itu rahmat paling besar. Betapa tidak? Manusia itu kalau sudah dosanya diampunkan kembali kepada fitrah, connect kepada Tuhan anytime, kapan saja kita pasti diterima, doa pasti dikabulkan. Cuman timing kapan pemberian itu diberikan, Allah lah yang ngatur. Sebab prinsip permintaan manusia itu hampir sedunia ini sama. Nek coro duit kepingin, kau nak wong kepingin melarat itu. Nah nek kepingin suki turuti suki, kabeh kan sing melarat buyar pak. Suki kabeh gak yo kabeh. Sapa sing ngudek lulu? Sapa yang jadi kuli? Sing ngusung ibadah. Oh no. Iya. Masya Allah. Manusia dibikin begitu oleh Allah. Di satu ada kelebihan, di satu ada kekurangan. Saling take and give. Mubalek bisa jalan kalau ada yang mendengarkan. Ceramah kan sing ngrungokno wong edan kumat. Ana sing ngrungokno kan sing ceramah ya percuma. Jadi ana sing butuh, ana sing gak butuh, ana sing lebih, ana sing kurang. Di sini akan hidup hukum sosial ekonomi, saling take and give. Sing melarat butuh rezeki, sing sugih butuh bantuan, dibantu sing melarat tapi bayaran. Hidup. Hidup. Ya. Nah, jadi kembali, orang itu akan mendapatkan rahmat paling top, itu ampunan Allah. Kalau sudah diampunkan Allah, Allah janji, fa inni qarib, aku dekat sama kalian. Ujibu da'wat da'i, konsekuensi dari kalimat dekat, aku kabulkan seluruh kebutuhan dan permintaanmu. Tidak ada ani, falyastabiri, tak kabul. Jadi kuncinya membersihkan batin. Ternyata
Hal seperti ini banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhiri al-ayat. Surat Taubah 136. Allah mengawali kalimat subhanallah, maha suci Allah. Loh begini ini mbok tersentuh batin kita. Allah tuh maha suci. Lah kalau kita mau connect dengan Tuhan, sucikan dirimu. Lah kalau dirinya masih kotor ya nggak connect, yang nggak bisa wusul, makjub, matuk, ghairul mustajabah. Doa percuma, Pak. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hamba. Disebut maha sucinya, Pak. Itu kan mengetuk hati. Makanya Muhammad sebelum berangkat kan dicuci batinnya. Sampai 3 kali tahap. Waktu beliau masih kecil, waktu beliau masuk usia balik, waktu beliau mengemban risalah, waktu beliau akan berangkat Isra dan Mi'raj. Karena memang akan menghadapi zat yang super suci, Pak. Wa'zkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ini Nabi Zakaria berdoa kepada Allah minta putra. Syaratnya apa? Wa'zkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Berzikirlah kau Zakaria dan sucikan Tuhanmu. Donga niki mboten bakal usul, Pak. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan kesucian Tuhan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, sucikan dan minta ampunlah kamu. Loh, kesucian ini merupakan syarat pokok, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sinan Yunus, Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Nasi ini disebut God, only you. Mboten enten pangeran di jagat kecuali panjenengan Gusti. Subhanaka, aku sucikan kau ya Allah. Ini kuntu minadh dhalimin. Kalimat sucikan, maha suci ini selalu terkait. Di saat connect dan kontaknya hamba kepada Allah untuk bermohon sesuatu kebutuhan, maha suci ini selalu terkait, Pak. Nabi Muhammad masuk kota Mekah, Fathul Mekah tanpa ada peperangan, berhasil sampai masuk ke Ka'bah, pintu buka, seluruh persembahan berhala hancurkan dan Muhammad berdoa di sana. Apa modalnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Mensucikan. Lah jelas kalau begitu nisfu Sa'ban ini yang paling utama. Fayaghfirullahu ta'ala liman la yusyrika bihi syai'an, maka rahmat yang paling tinggi diampunkannya dosa hamba. Belum ini kadang-kadang nek dijak tobat disifat nang pangeran aras-arasen. Ilahi Rabbana Maulana Subhanallah 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 Subhanallah. Lah ngoten apa? Piritan. Mensucikan Allah. Subhanallah 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 Subhanallah. Oh, maha suci, maha suci. Jadi jangan salahkan kalau ada orang wiridan Subhanallah 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 Subhanallah. Itu khasiatnya tinggi, Pak. Fayaghfirullahu ta'ala liman la yusyrika billahi syai'a illa man kana, terkecuali maka di dalam nisfu Sa'ban siapa bermohon kepada Allah, faqum wa salli warfa' raksaka wadaika ila sama' Muhammad, angkat kepalamu dan kedua tanganmu, bermintalah kepada Allah apa yang Allah berikan sebagai rahmat nisfu Sa'ban yang paling top. Fayaghfirullahu liman la yusyrika billahi syai'a, maka Allah akan ampunkan hamba-hambanya. Ila terkecuali
Illa man kana sakiran siji tukang sikir, sakiron kainan musakinan. Ini menyangkut masalah akidah, Pak. Nek wis percaya nang dukun, nang ramal, waduh, berat, Pak. Ibadah kita buyar. Percuma sujud. Kenapa? La syarika lahu. Kita udah janji. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cari Jibril, kok eblas lambimu. La syarika lahu, tidak syirik kepadamu. Tidak aku sekutukan kau ya Allah. Dan aku sebagai orang muslim yang kau perintahkan untuk ibadah kepada kamu. Tapi tidak jawabnya sembahyang yang dukun loh. Ya otomatis pangeran muring-muring, Pak. Marah. Ya, syirik itu yang paling besar. Sakiran tukang sikir, kainan tukang ramal, musakinan, perdukunan ini. Tiga itu. Kalaupun terjadi segera tobat. At-taubatu awwalu manzilin min manazili salikin wa awwalu maqami min maqami talibin. Di dalam kitab Risalatul Qusairiyah karangan Imam Qusairi, seorang penganut madzhab Syafi'i. Di kitab Risalatul Qusairiyah ini salah satu di antara karangan beliau. At-taubatu awwalu manzilin min manazili salikin wa awwalu maqami min maqami talibin. Kalau Imam Ghazali menulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin, at-taubatu miftahu syahadatil murid. Tempat itu merupakan kunci. Jenenge kunci itu kan lambang filsafat. Untuk membuka sesuatu namanya kunci. Al-miftah alladhi yuftahu kulla syai'in ala mahajatana. Jadi yang namanya kunci itu untuk membuka segala kepentingan kita. Itu dilambangkan sebagai kunci. At-taubatu miftahun syahadatil murid. Miftah kunci daripada kebahagiaan orang yang ingin sesuatu pada Allah. At-taubatu awwalu manzilin min manazili salikin wa alu aqamin. Tobat itu merupakan standar pokok bagi orang yang bermohon kepada Allah. Maka orang yang mohon kepada Allah harus istighfar. Maka penjenengan sahabat tani sholat dituntut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh wiritan itu bukan zikir la ilaha illallah dulu, tapi astagfirullahaladzim. Tepatnya sih, Bang. Sebab ini kunci, Pak. Maka ada orang yang istighfar itu setiap hari tidak kurang dari 3.000 setiap hari. Terserah. Ada perintah atau ya? Secara mutlak memang tidak, tapi banyak contoh. Kadang-kadang orang itu dalilin di segala sesuatu kebaikan dilakukan lebih banyak, lebih bagus. Tidak usah nunggu perintah. Nah kalau perintahnya ada, sekarang larangannya ada enggak? Mau larangannya juga tidak ada, ya sudah kan. Sebab jagat alam raya yang terjadi ini merupakan ayatun min ayatillah. Tanda kebesaran-kebesaran Allah. Kalau ada seseorang cuci baju, umbah-umbah. Bahasa Belandanya umbah-umbah. Terus disampirkan di memean. Mendung. Bledek latrat dulu. Kira-kira umbah-umbah ini tetap ditekek sampiran apa dijukuk dilebokno? Dalilin di al-adat al-mahakkamah. Jadi segala sesuatu yang terjadi sudah merupakan hukum. Oh, nek mendung koyok ngene iki kate udan, nek kate udan cek selamat, memeanku tak lebokno. Iki kan dalil perintah Tuhan suruh perintahkan lebokno memean. Sebab Quran gak bahas soal memean. Jadi segala sesuatu yang menjadikan kebaikan silakan lakukan. Jadi 3 orang ini tidak akan mendapatkan ampunan ilah terkecuali dia betul-betul tobat kepada Allah. Apa itu artinya? Di dalam nisfu Sa'ban kalau kita terkait kepada hal 9
yang nanti akan saya bahas, itu ikuti dengan taubatan nasuha. Mungkin kita masuk di dalamnya. Siapa aja itu? Sakiron, kahinan, musakinan yang saya sebut tadi. Mutmina khamrin, orang yang sudah kecanduan minuman keras, suka mabuk. Ini termasuk dosa besar ini, Pak. Kenapa? Mabuk kok dosa besar? Merusak standar normalisasi otak. Jadi pangeran gawe utak sadar kok ini jadi rusak, Pak. Dosa. Termasuk orang bunuh diri. Dikasih kenikmatan hidup begitu mewah, lah kok bunuh diri. Ini sama dengan menghina nang Allah. Makanya Allah marah. Bosnya segini, gak usah disembayangi, Pak. Itu buat. Sebab akan kenang rokok salah kasih. Tapi karena kita kena syariat agama, aturan ya sudah. Tapi ini masuk neraka ada iman ala dawab, selamanya enggak diambil. Orang bunuh diri ini super berat, sudah paling top. Mau bunuh diri itu, waduh, selesai sudah hidup percuma. Ya, itu bunuh diri. Jadi standar kenormalan fisik ini ojo diutati. Mulai sampai menjadi baksul masail permasalahan sampai nang wong mati. Nang wong mati ku motone dicukil dipindah. Timbang gak kanggung ku bosok di luar. Secara akal memang demikian. Tapi secara syariat, nah ini tabrakan. Makanya jadi bahasan. Terus apa hukumnya lancak dituruti. Ini gak gampang. Memang secara akal, itu kan dibuang. Percuma. Daripada itu kan bisa diambil dimanfaatkan orang lain. Betul. Tapi di sisi lain, ada pertimbangan yang lain. Dan begitu seterusnya. Mutmina khamrin ini orang yang menghilangkan kesadaran otak. Jadi struktur tubuh yang normal kayak begini kok dirusak. Jadi kelakuan ini paling gak kena. Metu nang jopo nyekat motor wong dibalangi. Alasannya gak sadar mabuk. Nah ini kan sudah merusak kehidupan begini. Ya mutmina khamrin. 4. Yang kelima musirran ala zina. Tukang ojek. Loh kok tukang ojek Pak Yai? Wah, loh tukang ojek ini berat ya? Ya berat. Apa itanya? Wong duwe sepeda motor dhewe kok senengane numpak sepeda motore wong liya. Alias wis duwe bojo kok dadak sik senengane golek pedoman. Niki Pak sing berat. Wis to golek sak jagat, Pak. Kumpulono wong 1000. Wis ngono iku asine. Saking hebatnya iblis. Bojone dhewe iki suwayu. Yo nom, yo nyenengno. Lah kok plampu golek wong wedok wis elek. Tuwek bayar meneh. Masya Allah. Iblis niku. Memang berat, Pak. Orang kalau sudah ketempelan iblis disuruh selamat itu susah. Makanya kita diberikan asma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lho enten tiyang niku wiritan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saking kepingine selamat aja dikutuk bujukan iblis. Wah niku dibu iblis, Pak. Waduh. Wis gak peduli sapa wong ngeblak, Pak. Berat, iblis niku pinter. Diinceng teko kiwa gak kena teko tengen. Tengen gak kena teko ngarep. Gak kena teko ngarep teko mburi. Gak kena teko mburi teko ndukur. Gak kena teko ndukur sogok teko nisor. Masya Allah. Sak kena berat. Dan ini makhluk halus masuk dan menyusup di batin kita, Pak. Kita tidak tahu. Muncul kerentek. Padahal yang kerentek lagi iblis. Banyak cerita seperti itu. Ono rojo anake gendeng. Gak waras-waras tambakno. Dadak ono wong teko.
Raja, putri panjenengan kok sik gendeng terus ngoten. Lah ya sumpah kau. Kok rono-rono gak waras. Jajal. Di mriko lho enten tiyang kesuwur. Beto mawon teng mriko. Ngono ya. Lho mosok bidange. Lho jenenge wong kesuwur niku lak sembarangane pinter ah. Ngeten malih mboten saged to. Gampang nek ngeten iki. Pun beto mriko mawon. Gawok rono. Digosok waras. Gawok muli. Sampai di omah menini gendeng maneh. Gawok nang kene rono maneh. Digosok waras. Gawok muli. Oleh rong dina gendeng maneh. Tamune teko. Ben waras raja. Wah, aku ya kesel. Rono waras balik gendeng, rono waras balik gendeng. Wis jare lho carane pun ngoten raja. Kliru sampean niku. Anak sampean tekek dik mriko sak warase nek wis waras digawa muli ngoten lho. Lah kesusu kok muli ae. Muli. Nggih. Kan aku gak kerasan. Wong ome wongku nggih didamelaken lah kamaripun sampean niku raja duwike akeh. Damelaken lah istana cilik-cilikan ngoten. Ndak sayang mon niku kangge anak. Ngono ya. Iya. Kena temen. Karo wong sing hebat iki digosok waras. Sore gendeng, sore digosok waras, esuk gendeng. Suwe-suwe saiki digosok oleh 2 jam gendeng. Suwe-suwe kusuk-kusukan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Hal yang tidak baik. Susah. Satu saat rajane nyambangi. Anak kula, ya Allah, anak sampean bengi-bengi kumat. Minggat kula padosi mboten ketemu. Kelepek mboten ketemu. Kula wedi kali sampean raja. Akhirnya raja ni, lah iya, digoleki bareng-bareng gak ketemu. Begitu mulai raja ni denger-denger di omah kalingan anak. Tamune teko maneh. Pun sampean goleki anak sampean cari ilang. Wis kelepek sak negara kana. Lah ndek omahe tiyang niku. Lho, wong-wong iku yang goleki le jajal-jajal mbok menawa sengitan isore amben dah. Buline lawang lah. Wong niku mboten sumerap. Mbok menawa wong piyambak inggih mboten nyadari siapa tahu sembunyi di situ. Parani rono. Pas ndek kono atine musik. Sih. Tekel iki kok paling siji ngene bentuke. Aku ben gawe gak ngene. Si duduk nono apa iki? Diduduk. Ati mayit wis. Wis tadi belum. Niki godaan iblis. Sapa tamu iku ya iblis. Sapa sing gendengno ya iblis. Sapa sing delusupno wong pinter iki ya iblis. Iblise padha situ. Kenek karambol. Tak 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 tak. Blum buyar. Oh iblis pinter masalah apa? Nah, musirran ala zina. Tadi yang kelima musirran ala zina, yang keempat mudmina khamrin, orang kecanduan minuman keras, merusak standar normalisasi organ tubuh manusia yang diberikan berkah oleh Allah, dirusak. Sehingga berbuat sesuatu yang asusila, dia tidak merasa alasannya mabuk. Terus yang nomor 5 musiron ala zina, orang yang suka melakukan zina. Tadi zina pekerjaan yang gak bagus, lawan kelamin tapi dengan cara yang tidak sah menurut syariat agama. Sekarang sah. Loh iya. Kalau bojo cocok direken gak terjadi zina, bisa terjadi zina. Tukaran nang sing wedok. Ruwame. Wis nek pancen kon gak kena tak tuturi. Minggat-minggat to golek bojo liyane. Rasak wis. Putus, Pak. Selama masih dalam iddah, ditari, dikumpuli, gelem, tidak apa-apa, sah. Tapi kalau sudah sampai terjadi 3 kali, sudah tidak boleh balik kepada suaminya. Kalau dikumpuli, namun jangan dipaksa zina nih gimana? Oh, dia tidak menerima. Di luar iddah, harus akad nikah kembali. Ngerti wong koyong ini. Hampir 95% masyarakat muslim sendiri tidak mengerti. Sehingga pergaulan suami istri dalam rumah tangga
terkena hukum zina, anak-anaknya produk-produk zina. Tuturane angel, ojo salahno anake. Graya ono kelakuane bapak nih. Berat. Bisa jadi itu anak istri kita. Bisa jadi. Tapi zaman akhir ini susah, Pak. Yurfa'al ilmu wa yuthbatal jahru wa yusrabal khamru wa yadharuz zina wa tathurun nisa wa yakil rijal hatta yakuna khamsina imra'atan aqayyun wahid. Tanda-tanda hari kiamat, IQ manusia pinter-pinter, Pak. Karena orang bodoh. Kalau nggak ada putu SD kelas 6, tapi karena dipersiapkan oleh orang tuanya, IQ-nya luar biasa. Garap matematika anak SMA kelas 3. Bayangkan, SD kelas 6 dileskan, diprivatkan sampai dia mencapai kepandaiannya melebihi anak SMA. Satu saat anak SMA bermatematika nggak bisa, dipanggil putu saya oleh guru ini, suruh garap di SMA kelas 3. Digarap, kamu kalah dengan SD kelas 6, udah pinter kayak begini. Digitukan sama gurunya, murid-muridnya. Zaman sekarang pinter-pinter, Pak. Kula biyen lahir merem, Pak. Selapan kait melek. Kait pro iki onde-onde, oh iku watur. Saiki arek cengir langsung bal-balan dari, Pak. Ya karena perkembangan IQ sekarang ini luar biasa. Di kandungan dikasih susu ini, oh susu apa ya? Susu wedus, susu sapi. Ya muka-muka aja susu bedes. Masya Allah. Ini jadi begitulah perkembangan IQ manusia. Yurfa'al ilmu, tapi wa yuthbatal jalu, unsur sisi agama nol podol. Saya ini gak satu atau ngaku ataupun tidak. Setiap orang tua bercita-cita anaknya ingin jadi dokter, hakim, pejabat tinggi. Kau no sing kepingin dadi anak dadi kiai kau no. Kau no. Nek wong biyen zaman kula sik cilik, anak berlomba-lomba masukkan di pondok-pondok. Saiki gak. Bagaimana ya bisa berkembang. Loh, saya sendiri mendidik anak kok, saya juga punya anak, tapi yang punya anak istri saya. Saya didik ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mondok. Apa enggak bisa berkembang? Bisa, dokter, Pak, guru besar. Ibtidaiyah. Jadi imbanglah. Kalau sudah tidak imbang seperti ini, yurfal ilmu waspadal jalu wasyrabal khamru, melandahlah penyakit mabuk-mabukan. Wayat harus zina, dan perbuatan zina. Nah sekarang tak kelihatan, Pak. Ngalor ngidul arek wedok atau ancek kabeh. Zina itu tidak mesti harus kumpul, Pak. Ada zina hati, ada zina tangan, ada zina mata, macam-macam zina itu. Nah terus jenisnya apa ae? Lah iki sing berat. Kenapa keterangane panjang, waktune wis awan. Ya, kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Sampai kepada angka 5, musirron ala zina. Angka yang ke-6 kita injak pada Jumat yang akan datang. Akal walidain, akil riba, annamama, qati ar-rahim. Wih, niki kena kabeh niki, Pak. Apa mungkinkah kita juga masuk di dalamnya? Mungkin. Ya, terus bagaimana sikap kita? Nah, pompong masih ada Jumat depan dan belum nisfu Sa'ban. Kita tunggu wait and see tanggal mainnya Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan sekilas apa yang menjadi keterangan saya sampaikan ini bisa mengetuk hati nurani kita sebagai bahan self control kita untuk bisa lebih bagus ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa hamd. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li ashabina wa li aqribaina sabquna bil iman ya Allah. Ighfir lana wa lahum waj'al akhir bi husnil khatimah bi kalimati la ilaha illallah min al jannati kana jannatul anbiya wal mursalin syuhada ulama wa salihin
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب وتقبل حاجتنا وحاجة أهلنا وذريتنا وجماعتنا هذه كله، وخصوصا حاجتنا أولادنا يا الله يا الله لنا يا الله لنا يا الله إنك على كل شيء قدير. استجب وتقبل وسيلة بما فعلنا هذه الصباح يا الله يا الله يا الله. إن كنا فعلت ذلك على ابتغاء مرضاتك يا الله فاستجب حاجتنا وتقبل دعانا واغفر لنا ذنوبنا وأتنا على ما حاجتنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة.